apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN untuk mengamankan pasokan listrik di periode ini, Pak Adi? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa sekalian, Mbak Iva sebagai pembawa acara. Eh, saya informasikan di sini bahwa kesiapan PLN ini sudah sangat matang dalam rangka menyambut siaga Lebaran Idul Fitri ini. Tentunya mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, bahkan sampai ke penyiapan SPKLU kami sudah siapkan semua dan kami menentukan ini sebagai siaga kami di seluruh Indonesia, yaitu H-7 dan H+7 dari hari Lebaran ini kami siapkan dengan baik. Tentunya kami sangat berkomitmen dan berupaya memastikan listrik ini akan handal selama libur Idul Fitri ini. Nah, sebelumnya pada bulan Ramadan ini kami dalam menjelang peringatan Idul Fitri kami telah melakukan persiapan-persiapan yang matang, yaitu yang pertama tadi menyiapkan pembangkit. Dari sisi pembangkitan tentunya energi primer juga harus kita pastikan dalam kondisi normal dan cadangan lebih dari kapasitas yang ada gitu ya, sehingga kita mempunyai cadangan daya yang cukup untuk menyambut siaga Idul Fitri ini. Nah, untuk energi primer ini kami pastikan bahwa semua bahan bakar mulai dari batu bara, gas, kemudian minyak, termasuk yang renewable energy ya, hydro dan sebagainya, ini kita pastikan bahwa cadangannya cukup. Jadi rata-rata kami mempunyai cadangan 20 hari operasi, sehingga saya kira kita bisa mempersiapkan dari energi primer ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari sisi transmisi juga demikian. Kami kemarin menyiapkan beberapa pemeliharaan, kita cek semuanya transmisi di seluruh Indonesia. Apabila ada hal yang kurang bagus ya kita perbaikin, sehingga nanti pada saat menjelang Idul Fitri ini tidak ada pemeliharaan maupun perbaikan-perbaikan. Demikian juga dengan sisi distribusi dan retail, kami juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kita persiapan dengan baik sehingga H-7 dan H+7 nanti kita bisa menyediakan listrik yang handal di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan personel, Mbak Iva. Ya, baik. Kita juga menyiagakan itu sebanyak 81.000 personel di Oke. seluruh Indonesia yang siap menjaga keandalan listrik ini. Oke, baik. Pak Adi, mungkin perkiraan dari PLN sendiri terkait dengan beban puncak secara nasional untuk periode di libur Idul Fitri di tahun ini seperti apa? Ketika kita throwback begitu kepada tahun lalu, ini kan disebutkan beban puncaknya berkisar di 29,9 gigawatt begitu. Nah, untuk tahun ini apakah memang diprediksi akan meningkat, Pak Adi? Untuk Idul Fitri itu kami memprediksi bahwa ada kenaikan sedikit dibanding dengan Idul Fitri tahun lalu, yaitu sekitar 5%. Ini menandakan bahwa masyarakat ini kan mulai meningkatkan listriknya dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Nah, untuk yang beban puncak, ini hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, yang kira-kira tanggal 10 April nanti ya, atau tanggal 11, itu kita perkirakan beban puncak di seluruh Indonesia itu ada 32,7 gigawatt. Sebetulnya lebih rendah dibanding dengan hari-hari normal, karena di situ kita tahu bahwa industri-industri itu libur ya, sehingga tidak ada lonjakan beban puncak karena industri. Dan ini semuanya nanti akan konsentrasi kepada kenaikan beban di rumah tangga, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan hari biasa yang sebesar 43,9 gigawatt, itu mengalami penurunan sekitar 34% dibanding dengan hari biasa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan perlu tentunya kita sikapi perpindahan pusat beban ini, Ya. yaitu yang dari masyarakat ini bisa menyebar dan tentunya akan merata di seluruh Indonesia.
Oke, baik. Tadi penurunan di hari biasa memang karena operasional industri yang berkurang begitu ya Pak Adi ya? Iya, Oke, betul. baik. Nah, kemudian dari sisi daya mampu pasok dari PLN sendiri ketika kita compare dengan tahun lalu disebutkan ini di 44,5 gigawatt. Seperti apa untuk tahun ini? Apakah tadi seiring dengan beban puncak yang diprediksi meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, artinya juga dari sisi daya mampu pasok PLN juga ditingkatkan, Pak Adi? Ya, daya mampu pasok kita ini sangat cukup, yaitu sebesar 51,4 gigawatt, sehingga kalau dibandingkan dengan beban puncak rencana Lebaran tadi, itu kira-kira ada 18,6 gigawatt lagi, sehingga kita mempunyai cadangan yang cukup ya, sekitar 56,7%. Nah, ini saya kira kita bisa lebih menjaga keandalan dari sisi pembangkitan. Oke, baik. Kemudian tadi disebutkan oleh Anda begitu ya bahwa memang nanti akan ada perbedaan begitu ketimbang hari normal dengan hari di momen hari raya Idul Fitri begitu di mana untuk beban puncak ini akan merata di secara nasional begitu utamanya akan ada kenaikan di destinasi mudik begitu wilayah-wilayah menjadi destinasi mudik. Nah, seperti apa mungkin di wilayah mana saja yang memang menjadi fokus dari PLN untuk peningkatan yang cukup signifikan untuk beban ataupun juga untuk permintaan listrik dari masyarakat tadi? Ya, jadi kalau di Pulau Jawa, itu khususnya di Jawa Barat, daerah Bandung, kemudian dan sekitarnya, Bandung Raya ya, Bogor dan sebagainya, kemudian daerah Jawa Tengah itu merata ya, hampir merata kenaikan bebannya akibat dari mudik. Kemudian Jawa Timur juga demikian, demikian juga dengan pulau-pulau lain di luar Jawa ini tentunya mengalami kenaikan, terutama adalah di daerah-daerah dengan arus mudik yang tinggi seperti halnya Lampung, Palembang, kemudian Medan, Aceh dan sebagainya, tentunya juga mengalami kenaikan. Di lain pulau juga demikian. Ada Kalimantan ya, seluruhnya Kalimantan juga nanti kita prediksi naik bebannya terutama untuk daerah-daerah arus mudik. Kemudian pulau-pulau lain juga demikian, Sulawesi seperti halnya Makassar, kemudian ada beberapa daerah di Manado juga demikian ya. NTT, NTB juga mengalami yang sama sehingga kita mempersiapkan dengan baik di daerah-daerah mudik tersebut.